Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sahabat Entasakil yang dirahmati Allah, kita ketahui perkara ibadah sebenarnya memang urusan seseorang dengan Allah. Namun sebagai umat Islam yang percaya adanya akhirat, tentunya masuk ke surga menjadi dambaan setiap manusia. Untuk itu, sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus berusaha melakukan amalan-amalan baik yang bisa membantu proses masuk ke surga. Karena surga ialah tempat yang penuh dengan kenikmatan, melebihi dari apa yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 31-32 yang artinya, di dalam surga kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentunya mereka yang telah menjadi ahli surga selalu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Maka dari itu, untuk bisa mencapai tempat terbaik di akhirat, sahabat Entasakil perlu melakukan amalan-amalan yang bisa menempatkan kita di tempat terbaik di sisi Allah. Berikut ini adalah amalan-amalan ringan yang insya Allah menjadikan kita sebagai ahli surga. Yang pertama, puasa Senin dan Kamis. Sahabat Entasakil yang dirahmati Allah, berpuasa di hari Senin dan hari Kamis dianggap bisa menjadi jalan menuju surga. Sebab pada hari-hari itu pintu-pintu surga akan dibuka dan setiap dosa yang telah dilakukan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seorang yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundahlah pengampunan terhadap kedua orang itu sampai keduanya berdamai. Tundahlah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundahlah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. HR Muslim. Yang kedua, menjenguk kerabat yang sakit. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan ini kunci menjadi ahli surga. Ketika sahabat menjenguk orang yang sakit, meskipun sahabat datang tanpa membawa apapun, kehadiran sahabat bagi mereka yang sakit tentu akan memberikan semangat baginya untuk sembuh. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat berselawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat berselawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang akan dipetik di dalam surga kelak. HR Tirmizi. Yang ketiga, bertakziah. Sahabat, ini adalah salah satu amalan ringan yang bisa dilakukan saat ada kerabat muslim yang tengah direndung musibah kematian. Efek dari bertakziah juga sangat dahsyat bagi keluarga yang ditinggalkan. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berkata, sesungguhnya Allah lah yang mengambil, sebab dialah yang memberi, dan di sisinya segala sesuatu memiliki ajal tertentu di saat ada yang meninggal. Dengan ucapan itu,
diharapkan dapat menenteramkan seseorang dari kedukaannya. Sedemikian pentingnya amalan takziah ini, sehingga Imam Syafi'i berfatwa, tak ada batasan waktu mengucapkan kalimat takziah. Kitab Al-Um. Yang keempat, memberikan makan orang sakit. Sahabat yang dirahmati Allah, memberikan sedikit makanan yang kita punya kepada mereka yang tengah kelaparan, selain mengenyangkan, tapi juga menguatkan mata batin persaudaraan. Mereka juga tentu akan merasa bahwa ada orang yang masih peduli di saat mereka kesulitan hidup yang tengah dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Itulah amalan ringan yang dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai ahli surga yang bisa sahabat amalkan untuk menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bertanya, "Siapa di antara kamu yang berpuasa hari ini?" "Aku," jawab Abu Bakar. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang telah mengikuti pemakaman hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab lagi, "Aku." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?" Lagi dan lagi, Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini?" Dan untuk terakhir kali pula Abu Bakar menjawab, "Aku." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Jika terkumpul seluruh amalan pada seorang seperti ini, niscaya ia akan masuk surga." Sahabat Entasakil yang dirahmati Allah, tentunya amalan-amalan tersebut harus dilakukan dengan niat dan ketulusan. Semoga kita semua menjadi umat yang dirindukan surga. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, hilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.